Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5726 Bencana Dahsyat. Tetua itu tiba-tiba menyerang, menjatuhkan Lin Bai dengan satu pukulan telapak tangan. Memanfaatkan kesempatan itu, Tuan Muda Bahagia, yang membawa Monan dan Li Xuanqiu, melompat pergi. Mereka bertemu kembali dengan tetua itu di gang lain. Bukankah sudah kubilang jangan meninggalkan benteng? Tetua itu menegur Pangeran Bahagia dengan tegas. Perilaku gegabahmu hanya akan membawa malapetaka cepat atau lambat. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita sudah mengalahkan mereka? Pangeran Bahagia tersenyum sinis. Lin Bai yang legendaris dari Sekte Air Surgawi di Kerajaan Chu bukanlah sesuatu yang istimewa menurutku. Tidak istimewa. Tetua itu menatap Pangeran Bahagia dan berkata dingin, Pangeran Bahagia, aku sarankan kau jangan ceroboh. Jika Lin Bai ingin membunuhmu, satu tebasan pedang saja sudah cukup. Perbedaan antara kau dan Lin Bai seperti langit dan bumi. Pangeran Bahagia mencibir. Mengapa tetua meningkatkan moral musuh dan menurunkan moral kita sendiri? Lin Bai memiliki metode yang luar biasa, tetapi apakah kau pikir aku sendiri tidak memiliki metode yang luar biasa? Jika ini pertarungan hidup dan mati, aku mungkin bukan tandingan Lin Bai. Tetua itu menggelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengar ini. Di matanya, Pangeran Bahagia seperti orang bodoh, dan orang bodoh yang sombong dan meremehkan semua orang. Lin Bai telah menemukanmu sekarang. Sejak tiba di ibu kota, dia telah bekerja untuk Pangeran Chen, tetua itu menganalisis dengan tenang. Pangeran Chen sekarang mengendalikan keamanan ibu kota. Lin Bai telah mulai menyelidiki masalah ini, yang berarti divisi Zhaoxing telah mengambil alih. Kembali denganku. Jangan berkeliaran untuk sementara waktu. Tetua itu memarahi Pangeran Bahagia. Pangeran Bahagia tersenyum tipis, mengangguk setuju. Tetua itu kemudian memandang kedua wanita yang diikat di belakang Pangeran Bahagia dengan kekuatan spiritual dan berkata dingin, untuk apa kau menahan mereka? Lepaskan mereka. Tetua, kedua wanita ini sangat cantik. Bukankah akan sia-sia jika kita membuang mereka? Pangeran Bahagia tersenyum puas, mempersembahkan kedua wanita itu kepada tetua, dengan bangga membual. Saat kita kembali, aku tidak akan menyimpan mereka semua untuk diriku sendiri. Tetua dan aku masing-masing akan memiliki satu. Kata Pangeran Bahagia sambil tersenyum. Melihat wajah kedua wanita itu, tetua ketakutan, matanya membelalak saat ia membeku di tempat, seolah disambar petir. Mereka, tetua gemetar karena marah, menatap Pangeran Bahagia dan berkata, apakah kau tahu siapa mereka? Tidak, jawab Pangeran Bahagia sambil tersenyum. Tetua, dengan marah, berkata, mereka adalah Monan dan Li Xuanqiu, wanita cantik terkenal di wilayah timur alam iblis, dan juga gadis suci dari Sekte Bintang dan Sekte Bulan di wilayah Gunung 10.000 orang suci. Kau berani menyentuh mereka, Sekte Bintang dan Sekte Bulan pasti akan melawanmu sampai mati. Pangeran Bahagia terkejut, lalu berseru kaget, jadi mereka adalah gadis suci Sekte Bintang dan Sekte Bulan dari wilayah Gunung 10.000 orang suci. Aku sudah menduganya, bagaimana mungkin kedua wanita ini memiliki pembawaan yang luar biasa. Tetua itu, dengan ekspresi ketakutan, menggelengkan kepalanya berulang kali, sudah berakhir, sudah berakhir. Pangeran Bahagia bertanya, tetua, mengapa begitu panik? Tetua itu berkata, Monan dan Li Xuanqiu jelas datang bersama Lin Bai untuk menyelidiki murid Sekte Bintang dan Sekte Bulan yang kau culik. Sekarang setelah kau menculik Monan dan Li Xuanqiu, bagaimana Lin Bai bisa membiarkan ini begitu saja? Pangeran Bahagia sedikit mengerutkan kening dan berkata, lalu, tetua, apa yang harus kita lakukan? Wajah tetua itu serius, dan butiran keringat muncul di dahinya. Tepat saat itu, sebuah langkah kaki menarik perhatian tetua dan Pangeran Bahagia. Keduanya perlahan menoleh untuk melihat ke dalam bayangan. Langkah kaki itu semakin jelas, dan sesosok perlahan muncul dari kegelapan dan berdiri di depan mereka. Kupikir kau bisa kabur ke tempat lain. Apakah tempat ini semacam tempat pemakaman yang membawa keberuntungan? Kau memilih untuk dimakamkan di sini. Sosok itu muncul dari kegelapan, tawa mengejek terdengar dalam suaranya. Tetua dan Pangeran Bahagia menoleh, ekspresi mereka mengeras. Chen Yule. Tetua itu sangat terkejut. Orang yang muncul di gang itu sebenarnya adalah Chen Yule. Dek-dek, langkah kaki bergema dari sisi lain gang. Tetua dan Pangeran Bahagia menoleh dan melihat Nisang muncul di belakang mereka. Mereka sepertinya tidak mengenali Nisang, tetapi mereka dapat mengetahui bahwa dia juga berada di alam buah Dao Tai, dan kekuatannya tampaknya setara dengan Chen Yule. Desir-desir-desir. Pada saat ini, serangkaian suara mendesing datang dengan cepat. Lin Bai, Meng Qinxian, Yi Heze, dan Lu Qingjun tiba satu demi satu, mengelilingi keduanya. Saudara Lin, kau telah tiba. Chen Yule berkata sambil tersenyum. Pukulan telapak tangan dari kultivator tingkat menengah alam buah Dao Tai,
pasti menyakitkan, kan? Lin Bai terkekeh pelan, membersihkan debu di dadanya, dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, jika dia tidak menyerangku dari balik bayangan, aku mungkin tidak akan menerima pukulan ini. Tetua itu memandang Lin Bai, ekspresinya sangat tidak senang. Dia baru saja menyerang Lin Bai dengan pukulan telapak tangan dari balik bayangan, menggunakan seluruh kekuatannya, bermaksud untuk melukai Lin Bai dengan parah dan memperlambat kemajuan mereka. Namun tanpa diduga, Lin Bai menerima pukulan itu tanpa terluka, hanya membersihkan debu sebelum melanjutkan pengejarannya. Lu Qingjun berkata dingin, sepertinya hilangnya para wanita muda di ibu kota baru-baru ini kemungkinan besar adalah ulah bocah ini. Yi Heze berkata dingin, lalu apa gunanya membuang-buang kata. Tangkap mereka. Saat dia berbicara, para putra suci hendak menyerbu maju dan menangkap tetua dan tuan muda bahagia. Tunggu semuanya, kata tetua itu buru-buru. Kami buta dan telah menyinggung perasaanmu. Kami bersedia melepaskan kedua wanita ini, mohon ampuni nyawa kami. Siapa kalian? Lin Bai menatap lelaki tua itu dan bertanya dengan dingin. Kami adalah pendekar bela diri dari wilayah lain. Kami mendengar tentang ulang tahun Kaisar Chu dan datang ke ibu kota Chu untuk menyampaikan ucapan selamat. Tetua itu dengan santai mengarang alasan yang masuk akal. Memberikan ucapan selamat ulang tahun. Lin Bai tersenyum sinis. Tamu macam apa yang suka berkeliaran di gang-gang gelap ini setiap hari? Karena kalian tidak mau mengungkapkan identitas kalian, saya tidak akan bertanya lagi. Setelah saya membawa kalian ke divisi Zhaoxing, di Purgatorium, kalian pasti akan mengaku dengan patuh. Putra suci Lin Bai, kami sudah bersedia melepaskan kedua wanita ini. Apakah Anda masih ingin membunuh kami semua? Tetua itu menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, kami tidak menimbulkan masalah apapun di ibu kota, divisi Zhaoxing tidak dapat menangkap kami sesuka hati. Hahaha, Lin Bai tertawa terbahak-bahak mendengar ini. Wajah tetua itu menjadi gelap, bertanya-tanya apa yang membuat Lin Bai tertawa. Sekarang aku akhirnya percaya padamu, ini pertama kalinya kau dicu. Kata Lin Bai sambil tersenyum. Kalau begitu, biar ku katakan, divisi Zhaoxing tidak pernah butuh alasan untuk menangkap orang. Kau terus mengatakan kau tidak menimbulkan masalah di ibu kota. Kalau begitu, aku tanya, lebih dari 100 wanita muda yang menghilang secara misterius itu, berani-beraninya kau bilang kau tidak ada hubungannya dengan mereka. Wajah tetua dan pangeran bahagia tampak muram, mereka sudah tahu bahwa Lin Bai tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Selanjutnya, hanya tersisa satu pertempuran. Bab 5727 menyelamatkan kedua wanita itu. Lin Bai, Chen Yule, Lu Qingjun, Yi Heze, Meng Qinxian, dan Ni Sang mengepung tetua dan tuan muda Jile dari depan dan belakang. Menghadapi pengepungan 6 pendekar bela diri tingkat Tai Dao Fruit, dan dengan lawan mereka adalah putra suci tingkat atas dari berbagai sekte, ekspresi tetua dan tuan muda Jile sangat muram. Aku kenal Lin Bai, Chen Yule, dan Yi Heze. Ketiganya adalah putra suci dari berbagai sekte dan keluarga. Kata tetua kepada tuan muda Jile. Lin Bai tidak perlu diperkenalkan, reputasinya sebagai putra suci sekte Tian Sui dikenal luas. Chen Yule adalah putra suci keluarga Chen, salah satu dari 5 keluarga besar di ibu kota, dan Yi Heze adalah putra suci sekte pedang Dingtian di wilayah Gunung Wansheng. Meskipun 3 lainnya tampak asing, mereka yang dapat memanggil Lin Bai dan Chen Yule sebagai saudara pasti bukan orang biasa. Tetua dengan cepat memberitahu Tuan Muda Jile tentang situasi tersebut. Mendengar itu, semangat Tuan Muda Jile terangkat, sedikit kejutan muncul di matanya. Ternyata ada 3 ahli tingkat putra suci di sini. Sepertinya mereka tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja. Kita perlu menemukan cara untuk menerobos, bisik tetua itu kepada Pangeran Bahagia. Tapi kemana kita akan pergi setelah kita menerobos? Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, tanya Pangeran Bahagia dengan tergesa-gesa. Kau tahu mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Apakah kau sekarang menyadari betapa besarnya masalah yang telah kau timbulkan? Tetua itu dengan dingin menyampaikan suaranya kepada Pangeran Bahagia. Jika ini sampai ke Istana Iblis, kau akan dihukum berat. Wajah Pangeran Bahagia menjadi gelap, matanya menyala-nyala karena amarah saat dia menatap Lin Bai. Dia baru saja tiba di ibu kota, dan melihat wanita-wanita cantik dan sumber daya yang melimpah, dia menyimpan niat jahat. Dia tidak menyangka bahwa hanya dengan menangkap beberapa wanita muda akan memprovokasi Lin Bai. Lin Bai, kau bersikeras menentangku. Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Pangeran Bahagia berpikir dengan penuh kebencian, matanya tertuju pada Lin Bai. Tetua itu tidak punya waktu untuk memikirkan motif tersembunyi Tuan Muda. Dia berkata dengan suara berat, saat kita bertarung nanti, cari cara untuk menerobos dan kemudian menuju Jalan Yongle. Begitu kita sampai di Jalan Yongle,
kita akan aman. Jalan Yongle. Mendengar ini, bibir tuan muda melengkung membentuk senyum dingin. Dia berkata, mengerti. Jika mereka berani mengikuti kita ke jalan Yongle, mereka tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Tetua itu berkata, gunakan Monan dan Li Xuanqiu sebagai umpan untuk menarik perhatian mereka dan memberi kita waktu untuk melarikan diri. Tetua itu segera menyusun rencana. Tuan muda mengerti dan melirik Monan dan Li Xuanqiu, keserakahannya tak berkurang. Kecantikan seperti itu, sayang sekali, aku tidak cukup beruntung untuk menikmatinya. Wajah tuan muda menunjukkan kesedihan saat dia berkata, Tetua, aku siap. Kalau begitu mari kita bergerak. Tetua itu mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dia berkata kepada Lin Bai, aku sudah lama mengagumi nama putra suci Lin Bai. Hari ini, aku datang untuk merasakan tingkat keahlian putra suci Lin Bai yang tinggi. Kekuatan kultivasi tetua di alam buah Dao Tai tingkat menengah menyebar seperti badai, menyapu langit dan bumi. Di langit, awan gelap bergulir, kilat menyambar, dan angin kencang bertiup, menerbangkan pasir dan batu. Kilatan tajam muncul di mata tetua, dan dia mengepalkan tinjunya, melepaskan pukulan kuat ke arah Lin Bai. Kekuatan seorang kultivator alam buah Dao Tai tingkat menengah sangat mendominasi, kekuatan pukulan ini cukup untuk membelah langit dan bumi. Lin Bai mendengus dingin, dan semburan cahaya pedang biru melesat dari tubuhnya, berubah menjadi pedang tajam yang menebas tetua. Niat pedang teratai biru. Gambar, sinar pedang berwarna cian menembus langit dan bumi, membelah gunung Hua menjadi dua, langsung menuju ke arah tetua. Di sisi lain, tuan muda bahagia juga sudah siap. Saat tetua berbenturan dengan Lin Bai, dia mengangkat Monan dan Li Xuanqiu, dengan dingin berkata, karena kau menolak membiarkan kami pergi, maka kita akan bertarung sampai mati. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan menyeret mereka ke neraka bersamaku. Tuan muda bahagia meraung, melemparkan Monan dan Li Xuanqiu ke udara, sekaligus melayangkan pukulan ke arah mereka. Meskipun keduanya tidak pingsan, mereka berada dalam keadaan linglung, sama sekali tidak mampu membela diri. Jika tidak ada yang campur tangan, Monan dan Li Xuanqiu akan terluka parah, dan bahkan mungkin tewas di tempat. Saat Lin Bai bertarung dengan tetua, dia menyaksikan pemandangan ini dan segera berteriak, selamatkan peri Monan dan peri Li Xuanqiu dulu. Jika terjadi sesuatu pada mereka, kita tidak bisa menanggung tanggung jawabnya. Chen Yule, Lu Qingjun, dan Yi Heze semuanya memahami status dan posisi Monan dan Li Xuanqiu. Jika mereka kehilangan nyawa, bukan hanya Lin Bai yang akan bertanggung jawab, tetapi Yi Heze, Chen Yule, Lu Qingjun, dan yang lainnya juga akan terlibat. Begitu Lin Bai berbicara, Chen Yule, Lu Qingjun, dan Yi Heze bergegas menuju Monan dan Li Xuanqiu. Di sisi lain, Meng Qinxian dan Ni Sang menyerang Pangeran Bahagia. Pangeran Bahagia dan tetua melihat bahwa perhatian Lin Bai dan yang lainnya tertuju pada Monan dan Li Xuanqiu, yang persis seperti yang mereka inginkan. Pergi sekarang. Tetua meraung kepada Pangeran Bahagia, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendorong tetua mundur dengan pukulan telapak tangan, lalu berbalik dan melarikan diri. Pangeran Bahagia juga segera pergi. Melihat keduanya melarikan diri, Lin Bai bermaksud mengejar, tetapi dia masih khawatir dengan kondisi Monan dan Li Xuanqiu. Kakak Lin, ayo kita kejar mereka. Meng Qinxian dan Ni Sang segera terbang, bergegas menuju arah pelarian kedua wanita itu. Chen Yule, Lu Qingjun, dan Yi Heze menyelamatkan Li Xuanqiu dan Monan. Lin Bai buru-buru tiba di depan kedua wanita itu, melihat mereka kaku, tanpa ekspresi, dan dengan mata kosong tanpa kehidupan, seolah-olah jiwa mereka telah dicabut. Apakah ini semacam mantra sihir? Tanya Yi Heze penasaran. Seperti jiwa mereka telah disegel. Lu Qingjun juga sedikit mengerutkan kening. Aku belum pernah melihat teknik supranatural seperti ini sebelumnya. Chen Yule juga bingung. Ekspresi Lin Bai sedikit mengeras saat dia menatap mata kedua wanita itu, memperhatikan cahaya aneh yang berkedip di dalamnya. Ini ilusi yang diciptakan oleh teknik mata Dharma. Lin Bai telah mengkultivasi mata Dharma Asura dan segera mengerti bahwa Monan dan Li Xuanqiu berada di bawah ilusi. Lin Bai mengaktifkan mata asuranya, cahaya aneh muncul di matanya. Saat tatapannya bertemu dengan tatapan Monan dan Li Xuanqiu, seolah-olah sebuah lapisan ruang telah terkoyak, memasuki ilusi tempat Monan dan Li Xuanqiu berada. Peri Monan, peri Li Xuanqiu, mengapa kalian tidak segera bangun? Lin Bai berbicara perlahan, suaranya seperti guntur di telinga Monan dan Li Xuanqiu. Lin Bai menggunakan mata asuranya untuk menembus ilusi Pangeran Bahagia, dan kemudian menggunakan suaranya sebagai panduan untuk membantu Monan dan Li Xuanqiu membebaskan diri dari ilusi tersebut. Monan dan Li Xuanqiu tersadar dan segera menarik napas. Kedua wanita itu melihat sekeliling dengan bingung.
Bagaimana kita bisa sampai di sini? Bukankah kita berada di platform pemujaan bulan? Monan dan Li Xuanqiu tercengang, melihat sekeliling dengan tatapan kosong. Bab 5728 penuh keraguan. Monan dan Li Xuanqiu tersadar dari lamunan mereka, menatap kosong ke sekeliling. Mereka tampak benar-benar bingung mengapa mereka berada di sana. Kalian berdua peri, apakah kalian tidak ingat apapun? Tanya Chen Yule, terkejut. Pria misterius itu muncul barusan. Kakak Lin mengatakan dia menggunakan teknik mata Dharma untuk menciptakan ilusi, menjebak kalian di dalamnya. Untungnya, Kakak Lin punya cara untuk menghancurkan ilusi itu, memungkinkan kalian untuk sadar kembali. Chen Yule tercengang. Apakah mereka telah melupakan semua yang baru saja terjadi? Ilusi, teknik mata Dharma, Monan dan Li Xuanqiu saling bertukar pandang, adegan di platform pemujaan bulan secara bertahap muncul kembali dalam pikiran mereka. Baru saja, Monan dan Li Xuanqiu dikelilingi oleh banyak tuan muda yang menjilat dari keluarga bangsawan, dan banyak seniman bela diri, kerumunan yang ramai. Tiba-tiba, mereka melihat pria misterius dari potret itu muncul di tengah kerumunan. Mereka ingin segera menundukkan yang lain, tetapi kemudian pria itu tersenyum kepada mereka, kekuatan magis terpancar dari matanya. Setelah itu, mereka tidak ingat apapun lagi. Kita benar-benar tertipu oleh sihirnya. Monan dan Li Xuanqiu merasakan gelombang ketakutan. Jika bukan karena intervensi tepat waktu dari Lin Bai dan Chen Yule, mereka mungkin akan berada dalam bahaya besar hari ini. Terima kasih atas bantuanmu, Kakak Lin, kata Monan dan Li Xuanqiu sambil menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Kakak Lin tidak hanya memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang tetapi juga memiliki keterampilan luar biasa dalam teknik mata Dharma, kata Yi Heze, menatap Lin Bai dengan takjub. Ilusi yang dibuat oleh Pangeran Bahagia telah membingungkan mereka, tetapi Lin Bai, setelah hanya sekali melihat, segera menghancurkan ilusi itu untuk Monan dan Li Xuanqiu. Aku pernah berlatih teknik mata Dharma secara kebetulan saat bepergian. Aku tidak pernah menyangka itu akan benar-benar berguna hari ini. Lin Bai tersenyum tipis. Mata Dharma Asura dikenal sebagai teknik mata Dharma terkuat di alam iblis. Meskipun Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, dia tidak terlalu memperhatikan kultivasi teknik mata Dharma. Selain itu, garis keturunan Sekte Asura telah hilang, meninggalkan Lin Bai dengan sepasang mata Dharma tetapi tanpa cara untuk menggunakannya. Meskipun dia tidak tahu teknik mata Dharma seperti apa yang dikultivasikan Pangeran Bahagia, Lin Bai mencoba mengujinya dengan mata Dharma Asura miliknya, dan tanpa diduga, teknik itu berhasil menghancurkan teknik mata Dharma Monan dan Li Xuanqiu. Namun, Yi Heze, Chen Yule, dan yang lainnya tidak menyadari hal ini. Lin Bai cukup terkejut. Apakah itu mata Dharma Asura? Gumam Lin Bai pada dirinya sendiri. Ketika dia menghancurkan ilusi Monan dan Li Xuanqiu barusan, Lin Bai merasa ilusi ini sangat familiar. Sangat mirip dengan ilusi yang diciptakan oleh mata Dharma Asura. Mungkinkah Pangeran Bahagia juga mengkultivasikan mata Dharma Asura? Di mana pria misterius itu? Monan dan Li Xuanqiu tersadar dan melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat melihat pria misterius itu dimanapun. Kakak Meng dan Kakak Ni sudah pergi mengejar mereka, ayo kita segera menyusul juga, kata Lin Bai dengan suara rendah. Kedua peri itu tidak perlu khawatir, dengan kekuatan Kakak Meng dan Kakak Ni, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka lolos semudah itu. Kata Chen Yule sambil tersenyum, Kakak Lin, kalau aku tidak salah, kau sengaja membiarkan mereka pergi, kan? Tanya Lin Bai sambil tersenyum, Kakak Chen, bagaimana kau tahu? Kata Chen Yule, dengan kekuatan Kakak Lin, bahkan saat menghadapi seorang seniman bela diri di tingkat menengah alam buah Tai Dao, kau seharusnya tidak akan terpental hanya dengan satu pukulan telapak tangan. Dan dua kali. Kurasa, dengan karakter Kakak Lin, kau tidak akan pernah jatuh dua kali di tempat yang sama. Orang tua itu sudah membuatmu terpental sekali, tetapi ketika dia membuatmu terpental untuk kedua kalinya, kau masih benar-benar tidak siap. Gambar, ini tampak sangat berbeda dari Kakak Lin yang kukenal. Kata Chen Yule, senyum licik tersungging di bibirnya saat menatap Lin Bai. Setelah memastikan aku bisa menyelamatkan peri Monan dan peri Li Xuanqiu, aku memang bermaksud membiarkan mereka pergi, kata Lin Bai dengan sedikit senyum. Kakak Lin, mengapa begitu? Tanya Monan dan Li Xuanqiu dengan penasaran dan bingung. Wajah Lin Bai menjadi gelap, dan dia berkata dingin, jika hanya pria misterius itu, tidak apa-apa, tetapi kemunculan tiba-tiba seorang ahli Tai tingkat menengah membuat semuanya menjadi aneh. Seorang ahli bela diri tingkat menengah dari alam buah Dao Tai jelas bukan orang biasa, dia mungkin didukung oleh sebuah sekte. Jika kita dapat membasmi sekte ini, kita dapat dianggap telah membersihkan ibu kota dari sebuah momok, mencegah wanita lain menjadi korban kejahatannya.
Mendengar analisis Lin Bai, Monan dan Li Xuanqiu mengangguk berulang kali, setuju dengan alasannya. Dua ahli bela diri tingkat buah Dao Tai tidak mungkin muncul begitu saja, dan mereka juga tidak mungkin dikultivasi oleh kekuatan biasa. Namun di balik tuan muda yang bahagia dan lelaki tua itu, kemungkinan besar ada sebuah sekte. Saudara Lin benar, mata Monan menajam, jika perilaku keji seperti itu dibiarkan merajalela di ibu kota, banyak wanita pasti akan menderita. Semuanya, mari kita pergi mencari saudara Meng dan saudara Ni untuk bertemu. Lin Bai berkata, saudara Meng dan saudara Ni sudah menemukan lokasi mereka. Lin Bai tiba-tiba menerima pesan telepati dari Meng Qinxian dan Ni Sang, yang memberitahunya lokasi mereka dan meminta Lin Bai dan yang lainnya untuk pergi menemui mereka. Lin Bai segera memimpin Monan, Li Xuanqiu, Lu Qingjun, Yi Heze, dan Chen Yule menuju lokasi Meng Qinxian dan Ni Sang. Ibu kota, Jalan Yongle. Meng Qinxian dan Ni Sang mengejar mereka, dan lelaki tua serta tuan muda yang bahagia melarikan diri dalam keadaan berantakan ke sebuah jalan. Jalan ini tidak terlalu panjang, membentang sekitar 1 kilometer dan lebarnya sekitar 100 meter, dengan bangunan 3 lantai di kedua sisinya, lantai dasar berupa toko dan lantai 2 berupa loteng. Jalanan dipenuhi aktivitas, dan para praktisi bela diri memadati toko-toko yang menjual pil, senjata, dan formasi. Ini adalah Jalan Yongle. Kedatangan tetua dan tuan muda Jile ke jalan ini segera menarik perhatian banyak praktisi bela diri. Sesaat kemudian, tetua dan tuan muda Jile menyelinap ke sebuah toko pil dan langsung menuju halaman belakang. Di halaman belakang, seorang pria tua berambut dan berjanggut putih menatap keduanya dan berkata dingin, Tetua Huang Nong, tuan muda Jile, mengapa kalian datang tiba-tiba? Bukankah seharusnya kalian tinggal di benteng? Pria tua berambut dan berjanggut putih itu jelas mengenal keduanya, dan wajahnya memerah melihat kedatangan mereka yang tiba-tiba. Tetua Huang Nong berkata dengan serius, Tetua Ning Suo, tolong selamatkan nyawa kami. Seseorang mengejar kami. Pria tua berambut putih itu terkejut, lalu mengerutkan kening dan bertanya, menurut rencana, bukankah seharusnya kalian bersembunyi di benteng? Bagaimana mungkin seseorang mengejar kalian? Siapa yang mengejar kalian? Divisi Zhaoxing. Tanya pria tua itu dengan tergesa-gesa. Tetua Huang Nong tidak bisa menjelaskan, dan dengan tak berdaya menatap tuan muda Jile, sambil berkata, meskipun mereka bukan dari divisi Zhaoxing, mereka tidak jauh dari sini. Kita telah menyinggung Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, dan teman-temannya lah yang mengejar kita. Orang tua itu tercengang astonished, matanya melebar karena terkejut, kalian benar-benar menyinggung Lin Bai. Bab 5729 Cabang Istana Iblis. Pemilik apotek ini bernama Ning Suo. Tetua yang menemani Tuan Muda Bliss bernama Huang Nong. Ketika Ning Suo mendengar bahwa Huang Nong telah memprovokasi Lin Bai, dia langsung terkejut, matanya menyipit dan menunjukkan tatapan kejam. Kau benar-benar memprovokasi Lin Bai. Wajah Ning Suo muram saat dia berkata dingin, Lin Bai adalah putra suci sekte Tianshui, dan kekuatannya sangat dahsyat. Terlebih lagi, sejak dia datang ke ibu kota, semua orang tahu bahwa dia bekerja untuk Pangeran Chen. Pangeran Chen saat ini menjaga ketertiban di ibu kota. Memprovokasinya sama saja dengan memprovokasi divisi Zhaoxing dan Pangeran Chen sendiri. Bagaimana kau bisa sebodoh itu? Dari semua orang yang bisa diprovokasi, mengapa kau harus memprovokasi bintang jahat ini? Ning Suo sangat marah dan memarahi Huang Nong dan Tuan Muda Bliss. Huang Nong dan Tuan Muda Bliss tahu bahwa mereka telah menyebabkan banyak masalah dan tidak dapat membantahnya, jadi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mendengarkan omelannya. Tetua Ning Suo, sekarang bukan waktunya untuk membahas masalah ini. Lin Bai dan kelompoknya sudah menyusul dan akan segera memasuki Jalan Yongle. Anda telah beroperasi di ibu kota selama bertahun-tahun, jadi tolong temukan solusinya. Huang Nong jelas berpihak pada Tuan Muda yang bahagia, dan tidak memberitahu Ning Suo seluk-beluk masalah tersebut, tetapi malah meminta Ning Suo untuk segera menemukan solusi yang baik. Ekspresi Ning Suo mengeras. Dia mondar-mandir di ruangan itu dan bertanya, siapa yang mengejar Anda? Apakah hanya Lin Bai seorang diri? Tidak, kata Huang Nong, ada setidaknya 8 pendekar bela diri bersama Lin Bai. Saya tidak mengenali beberapa dari mereka, tetapi saya mengenali beberapa, Yi Heze, putra suci sekte Pedang Dingtian, Li Xuanqiu, gadis suci sekte Yue, dan Monan, gadis suci sekte Xing. Saya tidak mengenali yang lainnya. Ning Suo berkata dengan suara rendah, beberapa waktu lalu, Lin Bai dan beberapa temannya membuat keributan di Ming Yue Fang, bahkan membuat Kaisar Chu khawatir. Yi Heze ada di antara mereka, dan Chen Yule adalah tuan rumahnya. Jika saya tidak salah, yang lain yang tidak Anda kenal adalah Meng Qinxian, putra suci sekte Fantian, Ni Sang, putra suci sekte Baitian, Lu Qingjun, putra suci kota Qijue, dan Chen Yule,
putra suci keluarga Chen. Termasuk Lin Bai, ada tepat 8 orang. Huang Nong dan Tuan Muda Bahagia langsung terkejut mendengar ini. Jadi anak itu adalah putra suci dari sekte teratas, tidak heran teknik tinjunya begitu kuat. Pangeran Bahagia teringat Meng Qinxian, yang pukulannya hampir membunuhnya di tempat. Bahkan sekarang, Pangeran Bahagia masih merasakan ketakutan yang lingering. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Huang Nong bertanya kepada Ning Suo, wajahnya penuh kekhawatiran. Ning Suo mondar-mandir di ruangan itu. Setelah sekian lama, kilatan membunuh muncul di matanya, dan dia berkata dengan suara rendah, karena mereka sudah menjeratmu, sekarang tidak ada pilihan lain. Kalau begitu kita hanya bisa melawan mereka. Segera, Ning Suo mengeluarkan sepotong giok, menghancurkannya, dan tak lama kemudian, sekelompok pendekar bela diri tiba di apotek Ning Suo. Saudara Ning, mengapa kau memanggil kami ke sini? Siapakah mereka berdua? Para pendekar bela diri yang datang ke apotek semuanya adalah pemilik toko dari Jalan Yongle. Ada pemilik restoran, pemilik kedai minuman, total 16 orang, semuanya pendekar bela diri di alam buah Dao Tai. Mereka biasanya menyembunyikan identitas dan aura mereka, mengungkapkan diri mereka kepada dunia luar sebagai Dewa Dao. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa kultivasi sejati mereka sebenarnya berada di alam buah Dao Tai. Tetua Huang Nong ini adalah tetua cabang Istana Iblis di wilayah Gunung Wansheng. Ini Tuan Muda Jile, dari markas Istana Iblis, salah satu dari 108 pendekar bela diri tingkat Tuan Muda. Ning Suo memperkenalkan Huang Nong dan Tuan Muda Jile secara singkat kepada kelompok tersebut. Gambar, Huang Nong dan Tuan Muda yang berbahagia sama-sama membungkuk hormat dan berkata, saya Huang Nong, salam kepada semua praktisi dari cabang ibu kota kekaisaran. Para pendekar di Jalan Yongle ini semuanya berasal dari cabang Istana Iblis 9 Neter yang didirikan di ibu kota kekaisaran. Istana Iblis 9 Neter dihancurkan 100.000 tahun yang lalu, dan selama 100.000 tahun terakhir, mereka diam-diam mencari kekuatan, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Untuk bangkit kembali, Istana Iblis 9 Neter telah menggunakan banyak metode, baik mendirikan cabang untuk menyusup ke berbagai bagian alam iblis, atau menggunakan samaran sekte lain untuk membina pendekar bagi Istana Iblis. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan kekuatan, meskipun Istana Iblis 9 Neter belum muncul ke permukaan, ia telah mengumpulkan kekuatan yang cukup besar. Jadi, Anda adalah para tetua dari cabang wilayah Gunung Wansheng, saya mohon maaf karena tidak mengenali Anda. Tuan Muda yang berbahagia dari markas utama, apa yang membawa Istana Iblis kepada kami? Para tetua itu semuanya tercengang, terutama setelah mendengar identitas Tuan Muda Bahagia, mereka bahkan lebih terkejut. Di dalam Istana Iblis, 108 Tuan Muda semuanya adalah anak ajaib yang luar biasa yang dibina oleh Istana Iblis, pilar masa depan Istana Iblis. Status mereka jauh lebih tinggi daripada tetua cabang seperti Ning Suo dan Huang Nong. Kedatangan Pangeran Bahagia di ibu kota jelas bukan masalah sederhana. Huang Nong tidak secara eksplisit menyatakan tujuan kunjungannya dan Pangeran Bahagia ke ibu kota, hanya Ning Suo yang mengetahui beberapa detailnya. Tolong jangan terlalu banyak bertanya. Tetua Huang Nong dan Pangeran Bahagia tiba di ibu kota atas perintah dari cabang utama, kata Ning Suo dengan suara rendah. Cabang utama juga mengirim pesan bahwa kita harus bekerja sama sepenuhnya dengan Huang Nong dan Pangeran Bahagia. Saat ini, Huang Nong dan Pangeran Bahagia telah membuat masalah, dan kita perlu menemukan cara untuk membantu mereka menyelesaikannya. Semua orang bingung, bertanya-tanya siapa yang telah disinggung oleh Huang Nong dan Pangeran Bahagia. 8 putra suci dan putri suci. Kata Ning Suo dengan suara rendah, dipimpin oleh Lin Bai, putra suci sekte Tianshui, bersama dengan Chen Yule, putra suci keluarga Chen, Meng Qinxian, putra suci sekte Fantian, Nisang, putra suci sekte Baitian, Yi Heze, putra suci sekte Pedang Dingtian, Lu Qingjun, putra suci kota 7 absolut, Monan, putri suci sekte Xing, dan Li Xuanqiu, putri suci sekte Yue. Ini, yang lain terkejut dan terdiam, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Bagaimana kami bisa terlibat dengan Lin Bai dan kelompoknya? Mereka bertanya kepada Huang Nong dan Pangeran Bahagia dengan tidak percaya. Huang Nong tampak gelisah dan menangkupkan tangannya, berkata, Pangeran Bahagia dan saya datang ke ibu kota untuk urusan yang sangat penting. Kami mohon bantuan Anda. Identitas kita tidak boleh diketahui oleh Lin Bai dan kelompoknya. Tolong pikirkan cara agar kita bisa melarikan diri. Kami mohon. Saat Huang Nong berbicara, dia melirik tak berdaya ke arah Pangeran Bahagia. Jika bukan karena Pangeran Bahagia yang membuat keributan, rencana itu akan berjalan lancar. Ning Suo berkata, aku sudah memutuskan. Kita akan menahan Lin Bai dan Chen Yule untuk memberi waktu kepada tetua Huang Nong dan Tuan Muda Jile untuk melarikan diri. Petik 2. Saat kita bergerak,
kalian masing-masing harus mengenakan topeng, sekte tanpa jiwa, dan melawan Lin Bai dan kelompoknya sebagai anggota sekte tanpa jiwa. Jika kita sayangnya jatuh ke tangan Lin Bai dan kelompoknya, ingatlah untuk tidak serakah akan nyawa kalian. Jika tidak, setelah diserahkan ke divisi Zhaoxing oleh Lin Bai, kalian akan memasuki api penyucian, di mana penderitaan tanpa akhir menanti kalian. Apakah kalian semua mengerti? Kata Ning Suo dengan sungguh-sungguh. Salah satu dari mereka menyeringai dan berkata, apa yang perlu ditakutkan? Aku sudah lama ingin melawan putra dan putri suci dari sekte-sekte terkemuka ini. Kali ini, akhirnya kita punya kesempatan. Bab 5730 Pertempuran di Jalan Yongle. Aku sudah lama ingin melawan putra dan putri suci dari sekte-sekte teratas ini. Mari kita lihat seberapa mampu mereka. Mendengar Ning Suo mengatakan dia ingin melawan putra dan putri suci dari sekte-sekte teratas, belasan pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai yang hadir semuanya menunjukkan senyum ganas. Karena semua orang tidak keberatan, maka pergilah dan bersiaplah. Lin Bai dan yang lainnya telah memasuki Jalan Yongle. Aku akan segera mengaktifkan penghalang di sini untuk menutup area ini. Tetua Huang Nong dan Tuan Muda Jile, sambil memegang token penghalang, segera tinggalkan Jalan Yongle. Kalian tidak perlu melawan mereka secara langsung, cukup tahan mereka. Setelah Tetua Huang Nong dan Tuan Muda Jile meninggalkan Jalan Yongle, kita semua akan bubar. Ning Suo dengan cepat mengatur detail operasi, dan semua orang bubar untuk bersiap. Dari Huang Nong memasuki Jalan Yongle hingga Ning Suo menyelesaikan rencana untuk menghadapi Lin Bai dan yang lainnya, hanya sesaat berlalu. Meng Qinxian dan Nisang mengejar Huang Nong dan Tuan Muda Jile sampai ke Jalan Yongle, dan tiba di depan apotek. Mereka lari masuk. Meng Qinxian berdiri di depan apotek, ragu untuk bergerak. Mungkinkah ini tempat persembunyian mereka? Nisang melihat sekeliling. Saat itu, Jalan Yongle yang tadinya ramai telah menjadi sangat sepi. Kerumunan orang yang sebelumnya memenuhi jalan itu lenyap hampir seketika. Hanya Meng Qinxian dan Nisang yang tersisa di jalan yang luas itu. Meng Qinxian, sepertinya ada yang salah. Nisang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan segera menarik Meng Qinxian kembali. Meng Qinxian hendak masuk ke apotek untuk menyelidiki ketika Nisang tiba-tiba menghentikannya. Dia melihat sekeliling dan mendapati jalan yang tadinya ramai itu benar-benar kosong. Di mana mereka? Kemana semua orang di jalan ini pergi? Meng Qinxian terkejut. Ada yang tidak beres. Mari kita berhati-hati dan menunggu kakak Lin tiba sebelum mengambil keputusan. Nisang menarik Meng Qinxian kembali perlahan. Namun, saat itu juga, hembusan angin tiba-tiba menerpa apotek, membuat Nisang dan Meng Qinxian terlempar sejauh 100 meter. Karena kalian berdua putra suci ada di sini, mengapa terburu-buru pergi? Meng Qinxian dan Nisang, terlempar sejauh 100 meter, menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka dan buru-buru mendongak. Mereka melihat seorang pendekar bela diri yang mengenakan topeng taring merah muncul dari apotek. Topeng mereka seluruhnya merah, seolah-olah telah direndam dalam genangan darah. Meskipun mereka mengenakan topeng, Meng Qinxian dan Nisang masih bisa merasakan dinginnya wajah mereka di baliknya. 16 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Mata Meng Qinxian berkilat, ekspresinya berubah serius. 7 pendekar bela diri tingkat menengah buah Dao Tai. Ekspresi Nisang muram, di antara 16 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini, dia sebenarnya telah menemukan 7 pendekar bela diri tingkat menengah Tai. Saudara Ni, sepertinya kita telah bertemu lawan yang tangguh. Kata Meng Qinxian kepada Nisang dengan senyum dingin. Saudara Meng, apakah kau takut? Nisang menggosok lehernya, senyum jahat tersungging di bibirnya. Takut, aku takut mereka tidak akan cukup untuk kubunuh. Meng Qinxian mencibir. Sepertinya kita telah mengikuti jejak dan menemukan benteng sekte di kerajaan Chu. Jika kita berdua membasmi benteng sekte ini, aku ingin tahu apakah Yang Mulia Kaisar Chu bersedia menganugerahi kita gelar. Kudengar gelar di Chu cukup berharga. Saudara Lin memegang gelar Sangqing, dan sangat dihormati dimanapun dia berada di Chu. Meng Qinxian menyeringai, tampaknya sangat menyukai gelar-gelar di Chu. Baiklah, kalau begitu mari kita coba mendapatkan gelar untuk bersenang-senang. Kata Nisang sambil tersenyum. Baik Meng Qinxian maupun Nisang adalah putra suci dari sekte-sekte terkemuka di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Di wilayah mereka sendiri, mereka praktis tak tersentuh, tidak menunjukkan rasa hormat kepada seniman bela diri atau sekte manapun selain Sekte Ilahi Tujuh Malam. Setelah tiba di wilayah kerajaan Chu, mereka menahan emosi karena menghormati jarak dan pengingat terus-menerus dari para tetua sekte mereka. Sekarang, karena percaya bahwa ini adalah benteng sekte sesat, mereka sangat menyadari perlakuan Chu yang sangat keras terhadap sekte dan praktisi iblis. Jika mereka dapat melenyapkan benteng sekte ini, Kaisar Chu tidak hanya akan menahan amarahnya tetapi bahkan mungkin akan memberi mereka hadiah yang mewah.
Dengan pemikiran ini, kedua pria itu merasakan gelombang semangat bertarung. Kalian berdua putra suci menghadapi kematian yang pasti, namun kalian masih bermimpi tentang jabatan dan gelar tinggi. Tidakkah kalian menganggapnya menggelikan? Seorang prajurit bertopeng merah mencibir. Pria ini adalah Ning Suo, pemimpin kelompok itu. Kau pikir kau bisa membunuhku? Aura Meng Qinxian melonjak, menunjukkan kekuatan liar. Cobalah kalau begitu, Nisang tersenyum dingin. Ning Suo berkata dingin, serang. Segera, 16 prajurit alam buah Dao Tai yang berdiri di samping Ning Suo merespons dan menyerbu ke arah Meng Qinxian dan Nisang. Nisang melancarkan serangan dahsyat, melepaskan kekuatan penuh kultivasi alam buah Dao Tai-nya saat ia menyerbu ke arah 16 orang itu. Pada saat yang sama, ia berteriak kepada Meng Qinxian, "Saudara Meng, jangan menahan diri. Tunjukkan kepada mereka kekuatan dominan yang kau tunjukkan di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam. Biarkan mereka melihat kekuatan putra suci Sekte Pengubah Langit." Otot-otot Meng Qinxian menegang, memancarkan aura kekuatan yang liar. Ia melayangkan pukulan, membuat seorang pendekar alam buah Dao Tai tingkat rendah terpental. Kau seharusnya mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu. Meng Qinxian Meng Chao Xiao, kau telah mencoba melawanku setiap hari di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam, mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan. Aura Meng Qinxian melonjak seperti naga ilahi yang terbangun, saat ia menerobos kerumunan. Tinju dan telapak tangan Meng Qinxian berbenturan, membuat para pendekar alam buah Dao Tai terpental satu demi satu. Metode Nisang sungguh menakjubkan, melawan 6 orang sendirian tanpa berada dalam posisi yang bully. Ning Suo berdiri di belakang kerumunan, mengamati setiap gerakan di medan perang dengan dingin, jantungnya berdebar kencang karena takut. Putra suci dari sekte teratas di wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam memang bukan lawan yang mudah. Mereka diserang oleh beberapa seniman bela diri dari alam yang sama, namun mereka mampu bertahan. Ning Suo merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia tahu bahwa jika itu adalah seniman bela diri lain, menghadapi beberapa seniman bela diri alam buah Dao Tai yang menyerang mereka, mereka akan kewalahan dan terbunuh di tempat. Tetapi Meng Qinxian dan Nisang mampu melawan beberapa orang tanpa berada dalam posisi yang bully, kekuatan seperti itu benar-benar menakjubkan. Ning Suo melirik kembali ke apotek dan berkata dengan suara rendah, "Tetua Huang Nong, Tuan Muda Jile, pergilah secepat mungkin." Huang Nong dan Tuan Muda Jile mengangguk, terbang, dan melesat pergi ke kejauhan. Mereka mencoba melarikan diri. Nisang menyingkirkan seorang pendekar tingkat buah Dao Tai di depannya dengan pukulan telapak tangan, mendongak, dan melihat Tuan Muda Jile dan Huang Nong bersiap untuk pergi. Sialan, Meng Qinxian ingin mencegat mereka, tetapi dihalangi dengan kuat oleh 5 pendekar tingkat buah Dao Tai di sekitarnya. Nisang dan Meng Qinxian sama-sama dikepung dan tidak dapat melarikan diri, terpaksa menyaksikan Huang Nong dan Pangeran Bahagia pergi. Sebelum pergi, Pangeran Bahagia melirik dingin ke arah Meng Qinxian dan Nisang, senyum jahat teruk di bibirnya. Seolah mengejek mereka. "Sialan, bajingan itu, aku akan mengulitinya hidup-hidup." Meng Qinxian sangat marah. Namun, dia ditahan oleh beberapa pendekar tingkat buah Dao Tai dan tidak dapat mengejar Pangeran Bahagia. Saat itu, beberapa sosok dengan cepat mendekat dari jauh, berubah menjadi Lin Bai dan yang lainnya setelah mendarat. "Saudara Lin, kau datang di waktu yang tepat," seru Meng Qinxian dan Nisang saat melihat Lin Bai dan yang lainnya, "jangan biarkan mereka lolos."